Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Afna Story, sebelum masuk ke cerita, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Cerita ini mengisahkan Arina, seorang polisi wanita Indonesia yang bertugas di Stadion Gelora Bung Karno saat laga Indonesia vs Bahrain, tidak menyangka hidupnya akan berubah setelah bertemu dengan Amar, seorang supporter tampan asal Bahrain. Ketulusan dan pesona Amar membuatnya terlena, hingga keputusan yang ia ambil mengubah segalanya. Episode 1, Pertemuan di Stadion. Keramaian di Stadion Gelora Bung Karno memuncak saat laga Indonesia vs Bahrain berlangsung. Arina, seorang polisi wanita yang bertugas mengamankan area supporter, sibuk mengawasi tribun yang dipenuhi ribuan pendukung fanatik. Di tengah riuhnya sorak-sorai, sebuah ketegangan kecil terjadi antara supporter lokal dan sekelompok pendukung Bahrain. Arina dengan sigap melangkah ke tengah-tengah mereka, mencoba menenangkan situasi. Saat itulah pandangannya bertemu dengan seorang pria berwajah asing, bermata tajam dengan rahang tegas, Amar. Tidak seperti supporter lainnya yang emosional, pria itu tetap tenang dan bahkan membantu menenangkan teman-temannya. Suaranya rendah namun tegas, ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Arina terhenti sejenak. Setelah insiden mereda, Arina tetap berjaga, tapi pikirannya masih tertuju pada pria tadi. Tak lama, Amar mendekatinya, tersenyum ringan seolah ingin menyampaikan sesuatu. "Kamu tangguh," ucapnya dalam bahasa Inggris yang fasih, matanya menatapnya penuh ketertarikan. Arina, yang terbiasa menghadapi berbagai situasi sulit dalam tugasnya, justru merasa jantungnya berdegup lebih cepat kali ini. Ia hanya mengangguk singkat, berusaha menjaga profesionalismenya, tapi tak bisa menyangkal ada sesuatu dalam diri Amar yang mengusik ketenangannya. Di tengah gegap gempita stadion, tanpa disadari, benih ketertarikan mulai tumbuh di antara mereka, sesuatu yang tak pernah ia duga akan terjadi dalam tugasnya malam itu. Episode 2, Pesona yang Memikat. Laga telah usai, namun hiruk-pikuk stadion masih terasa. Arina seharusnya sudah bisa bernafas lega setelah tugasnya hampir selesai, tetapi pikirannya terus mengembara pada sosok pria asing yang sebelumnya menarik perhatiannya. Saat ia sedang berjalan menuju pos pengamanan, sebuah suara familiar memanggilnya dari belakang. "Hei, officer!" Suara itu lembut namun penuh percaya diri. Arina berbalik, dan di sana berdiri Amar, masih mengenakan syal merah putih Bahrain yang melingkar di lehernya. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, bukan sekadar rasa penasaran, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih menghanyutkan. "Aku hanya ingin berterima kasih. Cara kamu menangani situasi tadi, mengesankan," katanya dengan senyum samar. Arina berusaha tetap bersikap profesional, tapi untuk pertama kalinya dalam tugasnya, ia merasa sulit menjaga batas. Angin malam yang mulai berembus membuat suasana semakin syahdu, seolah ikut berkonspirasi memperlambat waktu di antara mereka. "Hanya menjalankan tugas," jawab Arina singkat, tapi matanya tidak bisa menghindar dari tatapan Amar yang begitu intens. "Kalau begitu, bolehkah aku berterima kasih dengan cara lain?" tanya Amar, sambil sedikit mencondongkan tubuhnya, namun tetap menjaga batasan. "Aku tahu tempat di sekitar sini yang menyajikan kopi terbaik di Jakarta. Bagaimana kalau kita minum sebentar sebelum kau kembali bertugas?" Arina terdiam, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu ia harus menolak, harus tetap profesional. Namun, ada sesuatu dalam nada suara Amar yang membuatnya ragu, sesuatu yang menariknya ke dalam pusaran rasa yang belum pernah ia alami sebelumnya. Episode 3, Malam yang Tak Terduga. Arina seharusnya menolak, seharusnya mengingat bahwa dirinya adalah seorang polisi dalam tugas, tapi entah kenapa bibirnya justru mengucapkan, "Baiklah, hanya sebentar." Amar tersenyum, seolah sudah menduga jawabannya. Mereka berjalan berdampingan di trotoar yang masih dipenuhi supporter yang perlahan-lahan membubarkan diri. Amar membawanya ke sebuah kafe kecil tak jauh dari stadion, tempat yang jauh lebih tenang dibandingkan hiruk-pikuk GBK. Begitu mereka duduk, obrolan mengalir begitu saja. Amar berbicara tentang hidupnya di Bahrain, tentang keluarganya, dan bagaimana ia selalu ingin menjelajahi dunia. "Aku percaya, setiap perjalanan selalu membawa kejutan," ucapnya sambil menatap Arina, membuat wanita itu merasakan sesuatu yang tak biasa, seolah-olah ia adalah bagian dari kejutan yang dimaksud. Waktu berlalu tanpa terasa, dan Arina mendapati dirinya tertawa kecil mendengar cerita-cerita Amar. Ia merasa aneh, seharusnya ia tetap menjaga jarak, tetap bersikap profesional, tapi di hadapan pria ini, semua pertahanan seakan runtuh.
Saat melihat jam tangannya, ia tersentak. "Aku harus kembali," katanya dengan nada yang berusaha tegas, meski ada keengganan dalam hatinya. Amar menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Aku mengerti, tapi aku harap ini bukan terakhir kali kita bertemu." Kata-kata itu menggantung di udara, memberi getaran halus dalam hati Arina. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ini hanya kebetulan semata. Namun saat Amar berdiri dan mengulurkan tangan untuk berpamitan, Arina menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia takut pada apa yang hatinya inginkan. Episode 4, Antara Logika dan Perasaan. Malam itu berlalu, tetapi bayangan Amar tak kunjung lepas dari benak Arina. Di markas kepolisian, ia berusaha kembali fokus pada tugasnya, meyakinkan diri bahwa pertemuannya dengan Amar hanyalah sebuah kebetulan yang tak berarti. Namun, semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas bayangan pria itu hadir dalam pikirannya, tatapan matanya yang hangat, suaranya yang dalam, dan caranya membuatnya merasa istimewa. Arina membenci perasaan ini, perasaan yang membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun, di balik semua itu, ada bagian kecil dalam hatinya yang diam-diam berharap bisa bertemu lagi dengan Amar, meski ia tahu seharusnya ia tidak menginginkannya. Tapi takdir sepertinya enggan membiarkan logikanya menang, karena tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. "Aku masih di Jakarta. Bolehkah kita bertemu lagi?" Episode 5, Cinta yang Tak Terhindarkan. Arina menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Ia seharusnya mengabaikan pesan itu, menekan perasaannya, dan tetap berpegang teguh pada profesionalismenya. Namun, entah bagaimana, jari-jarinya bergerak sendiri, membalas pesan Amar dengan singkat, "Di mana?" Tak butuh waktu lama, Amar mengirimkan lokasinya, sebuah restoran dengan pemandangan kota yang indah. Saat Arina tiba, Amar sudah menunggunya di sana, mengenakan kemeja putih yang membuatnya tampak semakin menawan dalam cahaya temaram malam. Mereka berbicara tentang banyak hal, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Amar lebih dalam, seolah berusaha menyelami perasaan Arina yang berusaha ia sembunyikan. Dan ketika Amar mengulurkan tangannya, menyentuh jemari Arina dengan lembut, sesuatu dalam dirinya runtuh. Dalam momen itu, semua batas yang selama ini ia bangun hancur berkeping-keping, dan sebelum ia bisa menghentikan dirinya, ia sudah membiarkan Amar menariknya ke dalam pelukan yang penuh kehangatan. Di bawah gemerlap lampu kota Jakarta, Arina merasakan sesuatu yang selama ini ia tolak. Ia telah jatuh cinta, tanpa bisa menghindar lagi. Episode 6, Kepergian yang Menyakitkan. Pagi itu, mentari Jakarta terasa lebih menyilaukan dari biasanya, seolah ikut menyadarkan Arina dari malam penuh emosi yang baru saja ia lalui. Ia duduk di tepi ranjang, membiarkan pikirannya berkelana pada apa yang telah terjadi, sentuhan Amar, tatapannya yang penuh janji, dan kata-kata yang berbisik lembut di telinganya sebelum malam itu berakhir. Namun, di balik kebahagiaan yang sesaat itu, ada ketakutan yang menggerogoti hatinya. Amar hanyalah seorang pelancong, seorang supporter yang datang untuk menyaksikan pertandingan, dan dalam beberapa jam lagi, ia akan kembali ke Bahrain. Arina tahu ini sejak awal, tetapi ia tak menyangka perpisahan akan terasa sesakit ini. Saat ponselnya bergetar, muncul pesan dari Amar, "Aku harus pergi, tapi aku ingin melihatmu sekali lagi sebelum pesawatku lepas landas." Di bandara, Arina berdiri dengan perasaan yang bercampur aduk. Amar menghampirinya dengan senyum yang masih sama, tetapi kali ini ada kesedihan di matanya. "Aku berharap aku punya lebih banyak waktu di sini," katanya pelan, menggenggam tangan Arina erat seolah tak ingin melepaskannya. Arina menahan napas, berusaha menelan perasaan yang bergolak di dadanya. "Kau akan kembali ke hidupmu, dan aku harus kembali ke tugasku," jawabnya, mencoba terdengar kuat meski suaranya sedikit bergetar. Amar menatapnya dalam, seakan ingin menghafal setiap garis wajahnya sebelum semuanya terlambat. "Aku tidak ingin ini berakhir, Arina," katanya, penuh ketulusan. Namun, sebelum Arina bisa menjawab, pengumuman keberangkatan bergema di seluruh bandara. Dengan berat hati, Amar melepaskan tangannya, melangkah pergi, meninggalkan Arina yang berdiri terpaku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar akhir, atau hanya awal dari luka yang lebih dalam. Episode 7, Kabar yang Mengguncang. Hari-hari berlalu, tetapi bayangan Amar masih menghantui setiap sudut pikiran Arina. Ia mencoba menyibukkan diri dengan tugasnya, kembali ke ritme kehidupannya sebagai polisi wanita yang disiplin.
Namun, ada sesuatu yang berbeda, tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya, dan mual sering menyerangnya di pagi hari. Awalnya, ia mengira ini hanya efek kelelahan, tetapi semakin hari, perasaan aneh itu semakin kuat. Hingga suatu pagi, saat sedang bersiap berangkat kerja, ia mendapati dirinya tersandar di wastafel dengan napas memburu, tangannya gemetar saat melihat 2 garis merah muncul di alat uji kehamilan yang baru saja ia gunakan. Dunia seolah berhenti berputar, jantungnya berdegup kencang, dan lututnya terasa lemas. Ia hamil. Keheningan memenuhi ruangan saat Arina terduduk di lantai kamar mandi, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja menghantamnya. Pikirannya berputar cepat, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ia akan menghadapi semuanya sendirian? Amar bahkan tidak tahu, dan ia sudah kembali ke Bahrain. Bagaimana dengan pekerjaannya, keluarganya, reputasinya? Segala ketakutan mulai merayapi hatinya, membuatnya merasa kecil dan tak berdaya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang pucat. Ia ingin percaya bahwa ini adalah anugerah, tetapi yang ia rasakan saat ini hanyalah ketakutan yang membekapnya tanpa ampun. Apa yang harus ia lakukan? Episode 8, Dilema Seorang Polisi. Arina menatap bayangannya di cermin, mencoba menemukan kekuatan dalam dirinya yang kini terasa begitu rapuh. Sebagai seorang polisi, ia terbiasa menghadapi situasi sulit, tetapi kali ini, musuh terbesarnya adalah ketakutan dalam dirinya sendiri. Ia tahu konsekuensi dari kehamilannya, pandangan sinis dari rekan-rekannya, kekecewaan dari keluarganya, dan kemungkinan kehilangan pekerjaannya yang selama ini menjadi bagian dari jati dirinya. Pikiran itu begitu menyesakkan hingga membuatnya hampir tak bisa bernapas. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang lebih menghantuinya, haruskah ia memberitahu Amar? Ia menggenggam ponselnya erat, jemarinya melayang di atas layar. Ragu-ragu untuk mengetik pesan yang bisa mengubah segalanya. Tapi bagaimana jika Amar menolak tanggung jawab? Bagaimana jika ia hanya dianggap sebagai bagian dari kenangan singkat pria itu di Jakarta? Namun, semakin lama ia menunda, semakin sesak perasaannya. Dengan napas gemetar, akhirnya ia mengetik pesan itu, Amar, ada sesuatu yang harus aku katakan. Ini penting. Tak butuh waktu lama, ponselnya bergetar dengan balasan dari Amar, ada apa, Arina? Apa kau baik-baik saja? Arina menutup matanya sejenak, mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya mengetikkan kata-kata yang paling sulit ia ucapkan dalam hidupnya, aku hamil. Detik demi detik berlalu terasa seperti seabad, hingga akhirnya pesan itu terkirim. Jantungnya berdegup begitu kencang saat melihat tanda bahwa Amar telah membacanya, tetapi tak ada balasan. Keheningan yang terjadi lebih menyiksa daripada apapun. Apakah Amar akan menjawab, ataukah ini akan menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar dalam hidupnya? Episode 9, Jawaban yang Menghancurkan. Arina menatap layar ponselnya dengan jantung berdegup kencang. 5 menit berlalu, 10 menit, 20 menit, namun, tak ada satupun balasan dari Amar. Rasa takut dan kecemasan semakin menyesakkan dadanya, seolah seluruh dunianya bergantung pada satu pesan yang tak kunjung datang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Amar mungkin butuh waktu untuk mencerna kabar ini, tapi semakin lama keheningan itu bertahan, semakin jelas ketakutan yang mengendap dalam hatinya. Bagaimana jika Amar tak ingin bertanggung jawab? Bagaimana jika ia memilih menghilang begitu saja? Malam itu terasa begitu panjang, penuh dengan tangisan tertahan dan doa-doa yang ia bisikkan dalam keheningan. Namun, saat ponselnya akhirnya berbunyi, hatinya hampir berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, ia membuka pesan itu. Arina, aku tidak tahu harus berkata apa, ini tidak seharusnya terjadi. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun yang pernah ia terima dalam tugasnya sebagai polisi. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dihentikan. Tidak seharusnya terjadi. Jadi, bagi Amar, kehadiran anak ini adalah sebuah kesalahan. Jemarinya mengepal, amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu dalam dadanya. Ini bukan hanya tentang kamu, Amar. Ini juga tentang aku, tentang anak ini. Aku tidak butuh kata-kata bingungmu. Aku hanya ingin tahu apakah kamu akan bertanggung jawab atau tidak. Pesan itu terkirim, tetapi balasan yang datang lebih menyakitkan dari yang ia duga. Aku tidak bisa, Arina. Aku punya hidupku sendiri di Bahrain. Aku harap kau mengerti. Dalam sekejap, seluruh harapan yang masih tersisa dalam hatinya hancur berkeping-keping.
Malam itu, Arina menatap gelapnya langit Jakarta dengan hati yang kosong, menyadari bahwa ia harus menghadapi semuanya seorang diri. Episode 10, Kekuatan Dalam Luka. Arina meremas ponselnya dengan tangan gemetar, merasakan dadanya sesak oleh perasaan yang tak terbendung. Begitu mudahnya Amar melepaskan tanggung jawab, begitu ringannya ia menganggap kehadiran anak yang kini tumbuh dalam rahimnya. Namun, di balik amarah dan kesedihan yang membara, ada satu hal yang mulai tumbuh dalam diri Arina, kesadaran bahwa ia tidak bisa terus berharap pada seseorang yang telah memilih pergi. Dengan napas yang masih tersengal, ia menghapus air matanya dan berdiri tegak. Ini adalah hidupnya, dan ia tidak akan membiarkan pria manapun menentukan nasibnya. Meski hatinya masih luka, ia tahu bahwa ia harus tetap kuat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anak yang kini menjadi bagian dari dirinya. Hari-hari berlalu, dan Arina mulai bangkit dari keterpurukan. Ia memutuskan untuk merahasiakan kehamilannya dari rekan-rekannya, setidaknya sampai ia siap menghadapi semua konsekuensi. Dalam diam, ia belajar menerima kenyataan bahwa ia akan menjadi seorang ibu tunggal, meskipun jalan yang harus ia tempuh terasa begitu berat. Namun, setiap kali ia merasa ragu, ia mengingat semua perjuangan yang telah ia lalui, tugas-tugas berbahaya di kepolisian, tekanan sosial sebagai perempuan di dunia yang didominasi pria, dan kini, tantangan terbesarnya sebagai seorang ibu. Arina tahu, luka ini mungkin tidak akan sembuh dalam semalam, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan luka itu mendikte masa depannya. Dengan penuh keteguhan, ia menatap ke depan, siap menghadapi hidup dengan kekuatan yang baru.